Shalom teman-teman, apa kabarnya nih? Sehat selalu ya. Senang sekali kita bisa beribadah lagi hari ini. Sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Teman-teman, pakailah pakaian yang rapi ya hari ini untuk mengikuti ibadah. Hari ini mohon kepada Papa dan Mama membimbing kami anak-anak sama ibadah berlangsung. Mari kita siapkan hati untuk memuji nama Tuhan. Hari ini kalau kita memuji Tuhan tidak boleh makan dan bermain. Jangan lupa siapkan buku Alkitabnya ya. Selamat ibadah teman-teman. Tuhan Yesus berkati. Selamat bertemu lagi di Sekolah Minggu GC Family GKII Mazmur. Kalian, kita mau mengucapkan terima kasih ya buat adik-adik tadi yang menyapa kita semua. Dan kita juga mau mengucapkan terima kasih buat kakak-kakak dan para orang tua yang setia mendampingi adik-adik kita beribadah di rumah. Oke kalian, kita mau sapa adik-adik kita di rumah sekarang ya. Adik-adik apa kabar? Luar biasa, yes, yes, yes. Iya, luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Puji Tuhan, Yesus luar biasa. Oleh sebab itu, mari adik-adik persiapkan hati kita untuk mulai beribadah. Mari kita memulai dengan berdoa. Kak Ires akan pimpin. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih untuk kesempatan istimewa yang Tuhan beri bagi kami dapat beribadah hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami dapat memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami dapat mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan tolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan pimpin acara kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, adik-adik, kita akan memuji Tuhan bersama dengan satu pujian, segala puji syukur. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama dengan penuh sukacita kepada Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Kita angkat pujian ini sekali lagi ya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sama-sama sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya.
Adik-adik di rumah kita masih terus memuji Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Ires mau tanya dulu sama Kak Len. Kak Len punya idola nggak? Punya dong Kak Res. Oh punya. Siapa idola Kak Len? Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Siapa idolamu? Tuhan Yesus. Siapa idolamu? Yesus. Mari kita menaikkan pujian. Yesus idolaku. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka, sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka, sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Adik-adik, sekarang kita mendengarkan kesaksian dari teman kita. Shalom teman-teman. Hari ini saya mau kesaksian dengan berjudul lagu Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus bersertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada. Hanya Engkaulah Yesusku. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus bersertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Hanya Engkaulah Yesusku. Hanya Engkaulah Yesusku. Hanya Engkaulah Yesusku. Ya, adik-adik di rumah, terima kasih untuk kesaksian yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kak Len, tadi kita sudah mengajak adik-adik di rumah bersukacita dalam puji-pujian. Saat ini kita mau mengajak adik-adik di rumah bersukacita dengan Bermain. yeay.
permainan kita minggu ini adalah acak kata. Cara bermainnya gimana? Oke, dengar baik-baik. Adik-adik, cara bermainnya adalah nanti di layar adik-adik akan muncul sebuah kata yang diacak hurufnya. Nah, tugas dari adik-adik di rumah adalah menyusun huruf-huruf tersebut menjadi sebuah kata yang memiliki arti. Tapi ada waktunya. Waktunya hanya 15 detik. Nah, begitu Kak Len. Contohnya bagaimana? Oke, mari adik-adik di rumah perhatikan baik-baik. Akan muncul kata yang diacak di layar adik-adik semua. Kita mulai ya. Acak kata. Oke, 15 detik. Coba kalian coba menyusun, bisa nggak ya? Oke, masih ada waktu. Oke. Waktu hampir habis, ya. Nah, sebentar. Kak Len, sebelum kita keluarkan jawabannya, kalian tahu jawabannya apa? Tahu Kak Res? Apa? Yesus. Coba kita lihat, jawabannya adalah ya, betul sekali. Jawabannya adalah Yesus. Nah, mudah kan cara bermainnya? Mudah sekali Kak Res. Adik-adik di rumah pasti bisa. Bagaimana? Kita mulai? Kita mulai Kak Res. Semua siap-siap ya. Kita bermain dengan kata pertama. Siap-siap Kak Len? Ya. Acak kata. Oke, kita hitung 15 detik. Oke, masih ada waktu. Ayo susun hurufnya satu persatu. Kira-kira kata ini apa ya? Apa ya Kak Len? Apa Ya, sebentar lagi. Oke, waktunya habis. Jawabannya adalah Alkitab. yeay. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Apakah jawaban kalian benar? Selamat buat yang jawabannya benar. Tapi yang masih salah, masih ada kata-kata berikutnya. Oke, baik kalian. Kata kedua ya. Ya. Kata kedua, Acak kata. 15 detik. Mari cepat disusun. Susun huruf-huruf yang ada. Oke, waktunya sudah mau habis. Ya, waktunya habis sudah 15 detik. Jawabannya adalah juru selamat. yeay. Selamat buat yang jawabannya benar. Sekali lagi yang masih salah, jangan sedih. Masih ada kata berikutnya. Oke, kita lanjut. Iya Kak Res. Kata ketiga ya. Iya. Kata ketiga. Acak kata. Oke, mari cepat disusun. 15 detik. Kira-kira bagaimana ya teman-teman, bersemangat enggak ya Kak Len? Luar biasa Kak Res. Oke, waktunya sudah mau habis Kak Len. Ya, waktunya habis Kak Len. Gimana jawabannya adalah? Sukacita. Sukacita. Selamat buat yang jawabannya benar. Oke, sekarang kata terakhir ya. Kata terakhir. Acak kata. Oke, 15 detik. Iya, 15 detik. Oke. Waktunya sudah habis. Jawabannya adalah Salib. salib. Yeay. Kita percaya semua adik-adik di rumah bersukacita dalam permainan ini ya. Ya. Jawaban benar, jawaban salah jangan berkecil hati. Yang penting kita semua bersukacita dalam permainan ini. Permainan kita sudah selesai Kak Len. Ya. Kita lanjutkan ke acara berikut ya. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik di rumah mari kita dengarkan firman Tuhan dengan sikap yang penuh penghormatan kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan yang mengatakan kasih Bapa.
kasih-Mu. Saat ku menyembah Kau Yesus, syukur buat salib-Mu. Saat ku berdoa, Saat ku berdoa, teringat kasih-Mu. Saat ku menyembah Kau Yesus, syukur buat salib-Mu. Ku sambut tangan-Mu dan ku bersuka. Kau ampuni dan hapuskan semua dosaku. Wajah-Mu tersenyum dan mendekapku. Kau beri jubah indah, ku jadi anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. kita angkat pujian ini bersama-sama sekali lagi dengan sikap doa kepada Tuhan. Saat ku berdoa, teringat kasih-Mu. Saat ku menyembah, Saat ku menyembah Amin. Kau Yesus, syukur buat salib-Mu. saat ku berdoa, Saat ku berdoa, teringat kasih-Mu. Saat ku menyembah Kau Yesus, syukur buat salib-Mu. Ku sambut tangan-Mu dan ku bersuka. Kau ampuni dan hapuskan semua dosaku. Wajah-Mu tersenyum dan mendekapku. Kau beri jubah indah, ku jadi anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih. terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa untuk kasih. Mari kita bilang terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Shalom, adik-adik semua bersuka cita hari ini. Yeay, kita semua sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan saatnya kita bersama-sama akan menyaksikan drama musikal. Wow, drama musikal ini diambil dari cerita Alkitab. Coba semuanya yang punya Alkitab dan bisa baca Alkitab, coba diambil dulu Alkitabnya. Nah, kalau sudah dapat Alkitabnya, adik-adik bisa buka di dalam Lukas 15, Injil Lukas pasal 15. Nah, Kak Fe di sini juga punya Alkitab loh. Buka Lukas 15 ayat 11 sampai ayat 32. Tetapi tenang saja adik-adik, kita akan menyaksikannya dalam bentuk drama musikal yang akan disaksikan, ditampilkan oleh kakak-kakak sekolah minggu kita. Baik, sebelum kita menyaksikannya bersama-sama, mari kita berdoa. Kak Fe akan pimpin kita dalam doa. Semua tenang, tutup matanya, lipat tangannya. Kita mulai berbicara kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu kami. Dan saat ini kami siap, kami sangat bersemangat untuk menyaksikan firman Tuhan yang kami percaya akan sangat memberkati kami. Berkati semua kakak-kakak yang akan menampilkannya, juga kakak-kakak yang akan bernyanyi di dalam drama ini. Tuhan urapi dan Tuhan pakai. Urapi juga kami yang mendengarkan bersama papa, mama, kakak, om, tante, nenek. Biarlah
Tuhan menyertai kami di sepanjang ibadah kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyaksikan firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini mengisahkan tentang seorang anak yang meninggalkan bapa dan keluarganya. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Aku memiliki segalanya, tetapi aku memiliki harta yang paling berharga dan yang istimewa, yaitu si sulung dan si bungsu. Kata si bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi bagianku." lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Oh tidak, apa yang dilakukan si bungsu? Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Setelah dihabiskannya semua hartanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Miskin, tidak punya apa-apa. Aduh. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu si bungsu mau mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan harta, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu bertemu. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Lalu si bungsu menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan.
aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Pulanglah anakku, Bapa rindu bertemu. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Ketika si bungsu masih jauh, bapaknya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapaknya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Hei, ada apa ini? Apa arti semuanya ini? Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelihkan anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Ayolah masuk. Mari kita bersukaria bersama-sama karena adikmu telah kembali. Bapak nih, sudah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Belum pernah sedikit pun aku melanggar perintah Bapak. Tapi tidak pernah Bapak kasih aku 1 ekor kambing untuk aku bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama dengan pelacur-pelacur. Malah Bapak menyembelihkan anak lembu tambun untuk dia. Pilih kasih Bapak ini. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kesenangan surga ada dalam hatiku, kesenangan surga Tuhan berikan padaku. Kesenangan surga yang tidak akan lalu, senang, senang, senang selalu. Puji Tuhan, bagaimana dramanya? Pasti sangat memberkati kita semua kan? Nah adik-adikku yang kekasih, begitulah kasih Bapa di dalam hidup kita. Bapa dari kakak siapa tadi? Si sulung. Dan juga Bapa dari siapa satunya? Si bungsu. Dia menunjukkan kasih Allah, kasih Tuhan Yesus, kasih Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah kadang-kadang kita itu seperti anak bungsu itu yang selalu hidup sesuka-suka kita saja. Tidak mau dengar-dengaran pada firman Tuhan, tidak mau taat kepada Tuhan. Tidak mau taat pada papa mama yang adalah wakil Tuhan di dunia ini untuk kita. Oleh sebab itu kita melihat apa yang dialami oleh si bungsu kemudian. Akhirnya dia kesusahan juga dalam hidupnya. Akhirnya dia menderita dalam hidupnya. Tetapi yang luar biasa, Bapa selalu mengharapkan dia untuk kembali dan bertobat di dalam hidupnya. Jadi adik-adikku yang kekasih, di dalam hidup ini sejauh apapun kita mungkin sudah berbuat kesalahan dan dosa, ingatlah satu hal, Tuhan tidak pernah berhenti menunggu kita untuk pulang kepada Bapa. Oleh sebab itu mari kita hidup taat, kita hidup mengasihi Tuhan
Karena ternyata seperti kisah ini, hidup bersama dengan Tuhan, hidup taat dengan Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan, justru kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kita justru hidup di dalam damai sejahtera, juga hidup di dalam sukacita, dan kita tidak berjalan sendiri di dalam dunia ini. Intinya kita tidak hidup seperti gaya orang-orang dunia ini hidup. Tetapi kita hidup seperti apa yang firman Tuhan katakan pada kita. Dari si sulung kita belajar satu hal, bahwa hati kita harus dipenuhi dengan ketulusan. Amin. Ketika kita tulus melayani Tuhan, ketika kita tulus taat kepada Tuhan, maka tidak ada kesempatan bagi iblis untuk menanamkan iri hati atau kecemburuan di dalam hidup kita. Tetapi apapun yang kita perbuat dengan tulus, sukarela untuk Tuhan, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan pujian atau apapun juga itu. Oleh sebab itu Tuhan mencintai, menyukai kita yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Apalagi kalau kita taat dan setia seperti si sulung ini. Nah, demikianlah firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Oh ya teman-teman, minggu lalu kita punya ayat hafalan ya, masih ingat? Nah, minggu ini Raul akan mewakili kita semua untuk menghafal ayat ini. Oke, dipersilakan Raul. Yohanes pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Terima kasih Raul sudah mewakili kita semua untuk berani menghafal ayat hari ini. Jangan lupa kita juga ada ayat hafalan adik-adik. Ayat hafalan kita diambil dari Lukas pasal yang ke-19. Coba yang pegang Alkitabnya, silakan dibuka kitab Lukas pasal ke-19 ayatnya yang ke-10. Ayat hafalan kita berkata bahwa sebab Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kak Fe ulang, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat yang ke-10. Siap ya, semua dihafal ya, dan jangan lupa untuk dikirimkan video hafalannya ke kakak-kakak sekolah minggunya. Baik, mari kita akhiri drama atau firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami sungguh sangat bahagia boleh bersama-sama diingatkan Tuhan untuk bagaimana hidup yang berkenan, hidup seperti yang Tuhan inginkan bagi kami melalui kisah drama musikal ini. Tuhan memberkati kami agar firman Tuhan ini akan selalu tinggal dalam hati dan pikiran kami, akan selalu kami ingat dan juga menjadi pedoman bagi hidup kami. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kakak kembalikan kepada kakak-kakak pemimpin ibadah. Adik-adik yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan Yesus. Mari kita bawa persembahan kita dengan hati yang bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian yang mengatakan, emas lambang sorga. Tidak ada yang menderita di sana. Emas lambang sorga, tak ada yang menderita di sana. Tapi semua tak sampai ke sorga karena ada dosa. Ada dosa. Anugerah Yesus tebus hukuman dosa. Merah berarti darah Yesus tercurah. Hati hitam dibasuh jadi putih. Sorga terbuka buat yang terima Yesus di hati. Pasti ke surga, yes, yang telah terima Yesus. Seperti pohon yang terus bertumbuh, firman Tuhan persekutuan dan beritakan.
semua lutut dan bertelut menyembah Yesus Tuhan. Sekali lagi ya, yuk semua berdiri, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Emas lambang sorga, tak ada yang menderita di sana. Tapi semua tak sampai ke sorga karena ada dosa. Ada dosa. Anugerah Yesus tebus hukuman dosa. Merah berarti darah Yesus tercurah. Hati hitam dibasuh jadi putih. Sorga terbuka buat yang terima Yesus di hati. Pasti ke surga, yes, yang telah terima Yesus. Seperti pohon yang terus bertumbuh, firman Tuhan persekutuan dan beritakan Yesus agar semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan. Adik-adik, terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Dan kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan. Sekaligus kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita minggu ini. Dan doa penutup akan dipimpin oleh Kak Felmi. Silakan Kak Felmi. Baik, adik-adik, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami juga bersyukur kami telah memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati papa mama, om, tante, kakek, nenek, dan juga seluruh keluarga besar kami. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami tabur Tuhan akan memberkati dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, berkati kami untuk menjalani sepanjang minggu ini. Berkati kami dengan kesehatan, kekuatan, pertumbuhan yang baik. Dan juga biarlah dalam kehidupan rumah kami selalu dipenuhi kasih, sukacita, serta damai sejahtera. Berkati semua kakak-kakak yang sudah melayani pada hari ini Tuhan. Tuhan menambahkan urapan dan juga melipat gandakan talenta yang Tuhan sudah beri bagi mereka. Biarlah satu kali nanti kami juga dapat melayani seperti kakak-kakak kami melayani Tuhan. Inilah doa kami Bapa, kami akhiri ibadah kami. Kiranya ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan juga menjadi suatu korban syukur yang berbau harum bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Kak Felmi. Sama Kak Iren. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab